Oke, kepada bidan 1 dan 1 kan? Semuanya kan? Tadi kita udah berdoa. Sekarang saya ambil alih ya. Boleh moderator, boleh Elsa, saya ambil alih. Baik, boleh Ibu. Oke, tadi udah dipaparkan sama kelompok tadi strategi mengambil keputusan. Berarti kalau ada strategi itu ada teknik-tekniknya gitu ya. Tadi yang pertama dikatakannya strateginya itu tadi ada 4 strateginya. Yang pertama, membantu klien meninjau ataupun kemungkinan pilihannya. Kemungkinan pilihannya. Coba mungkin slide yang ketiga. Nah, membantu klien meninjau kemungkinan pilihannya. Baru yang kedua, membantu klien dalam mempertimbangkan keputusan pilihan yang diambil. Baru yang ketiga, membantu klien dalam mengevaluasi pilihan. Baru membantu klien untuk menyusun rencana kerja untuk menyelesaikan masalah. Tadi kan ini ada juga pertanyaan dari si Fani tadi ya. Benar nggak? Fani tadi nggak bertanya mengenai ini. Oh, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Iya, Bu. Nah, oke, Fani. Bagaimana kalau klien misalnya tidak mau mengambil keputusan? Nah, itulah tadi tujuan kita selaku bidan. Harus selalu memberikan ataupun membantu klien supaya diambil keputusan. Karena memang kita nggak bisa mengambil keputusan untuk tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Yang mengambil keputusan adalah pasien itu sendiri. Bagaimana kalau misalnya pasiennya tidak paham? Ya kita jelaskan sedetail mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana. Kita harus menjelaskan lebih detail. Kalau nggak paham, kita jelaskan lagi kembali. Contoh misalnya, ada seorang ibu, ibunya sedang hamil, terjadi plek, tahu plek? Tahu nggak teman-teman bidan 1 plek itu apa? Tidak tahu, Bu. Plek itu seperti perdarahan, tapi hanya sedikit dia. Nah, seharusnya kan yang normalnya itu nggak seperti itu. Yang normalnya yang tidak ada plek gitu. Nah, sehingga ibu hamil diperiksakanlah ke dokter ataupun diperiksakan ke bidan. Datang bidan. Nah, Ibu, ini kalau tanda-tanda seperti ini nggak bisa langsung hanya kita kasih obat langsung pulang. Harus dikontrol, harus saya rujuk ke dokter untuk memeriksakan kehamilan lebih lanjut. Oke, diperiksakan ke dokter. Mungkin pasiennya nggak tahu, ngapain lah ke dokter gini. Dia kan harus mengambil keputusan kan, apakah dia mau langsung pulang, apakah dia harus pergi ke dokter spesialis kandungan tadi untuk melaksanakan pengontrolan yang lebih lanjut lagi. Bidan itu namanya tugas berkolaborasi dengan dokter. Mungkin ibunya nggak mau, itulah tugas kita. Ibu, kalau kondisi seperti ini, kita khawatirkan akan terjadi perdarahan yang lebih hebat, ataupun terjadi infeksi, tidak terjadi perkembangan janin. Nah, sehingga kalau kita menerapkan 4 strategi pengambilan keputusan ini, ya kita juga harus punya ilmu supaya bisa menjelaskan kepada ibu. Karena kita harus, kalau keputusannya seperti inilah kira-kira nanti yang akan dihadapi. Kalau nggak dilakukan ini, harus mempertimbangkan keputusan yang diambil, membantu klien. Karena apa? Kalau ini apa masalahnya? Kalau apa ini resikonya? Apa resikonya? Gitu. Nah, sampailah ke dokter. Dokter kan dokter itu kan kita kadang-kadang sebagai mitranya ya, mitra dokter. Sampailah di praktek dokter. Nah, datang dokter, memberikan lagi, harus mengambil keputusan lagi ibunya. Nah, ibu, sesudah saya periksa, kondisi seperti ini, ya harus diperiksa lab.
laboratorium. Nggak bisa hanya, kalau saya lihat dari ukuran di USG, kalau saya lihat dari ukuran sepertinya kurang berkembang. Nah, untuk itu harus diperiksakan lab. Tapi denyut jantungnya ada. Oke, diperiksa ke lab. Ternyata ibunya ada virus dalam tubuh. Ada virus dalam tubuh. Nah, dikasih dokter pilihan. Ibu, dalam tubuh ibu ada virus, sehingga kalau ibu melanjutkan kehamilan, kemungkinan besar resiko tingginya adalah cacat. Kalaupun dia berkembang janinnya, walaupun melahirkan, bisa cacat ataupun kelainan kongenital. Tapi secara hukum etika kesehatan kebidanan, apabila ibu ini bisa digugurkan. Sebenarnya secara undang-undang tidak bisa digugurkan kalau tidak alasan dengan kesehatan. Benar tidak? Kalian belajar mengenai etika? Benar, Bu. Iya, tapi kan dokternya memberikan pilihan. Apakah kehamilan akan dilanjutkan? Apakah kehamilan dideterminasi ataupun dihentikan? Tapi walaupun dihentikan, tetap tidak menyalahi secara undang-undang negara, karena nanti kamu akan baca-baca lagi bagaimana melanjutkan kehamilan, ada dia hal-hal tertentu bisa dilakukan pengguguran. Alasan kesehatan pada bayi dan alasan kesehatan pada ibu. Nah, tapi kan ibunya harus memilih kan, harus mengambil keputusan kan. Itu keputusan yang berat. Nah, makanya tadi kita bilang, kalau ibu melanjutkan kehamilan, hanya 1% menurut penelitian, hanya 1% bisa normal. 99% terjadi cacat bawaan ataupun kelainan kongenital. Nah, apakah kita selaku bidan bisa mengambil keputusan untuk diri ibu itu? Tidak. Yang mengambil keputusan adalah diri ibu itu sendiri. Apakah kehamilannya mau dipertahankan atau tidak? Bisa ya? Paham ya? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Baru ada dia 3 langkah mengambil keputusan yang baik dan benar. Tadi juga sebenarnya udah saya singgung ya. 1, mengidentifikasi kondisi yang dihadapi oleh klien. Melihat ataupun menggali kondisi yang dihadapi oleh pasien. Baru menyusun daftar kehendak dan pilihan keputusan. Kehendak dan pilihan. Kalau kamu pilih ini konsekuensinya. Kalau kamu pilih ini konsekuensinya gitu. Baru untuk setiap pilihan buatkan daftar konsekuensi. Apa baiknya, apa negatifnya. Sehingga klien kita itu bisa memilih. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau Ibu melanjutkan kehamilan, sekian persen akan cacat bawaan. 1%. Ibu kan akan, apakah aku yang 1% itu, apakah aku yang 99% tadi? Kan gitu ya. Nah, apabila ibu digugurkan, tapi digugurkan tidak masuk ke ranah hukum ya, karena itu udah ada undang-undang yang mengatur, bisa dilakukan apabila mengancam kesehatan bayi dan kesehatan ibu. Nah, ini konsekuensinya yang baik, ini konsekuensinya yang negatif. Nah, kalau misalnya dihentikan, kehamilan determinasi dihentikan, nah, ibu harus kalau mau hamil lagi, harus diberikan pengobatan 6 bulan, tergantung virus dalam tubuhnya hilang atau tidak. Begitu. Nah, ini menyangkut paut dengan pernyataan si Fani tadi. Apakah bisa? Tidak bisa kita mengambil keputusan untuk pasien kita. Harus klien itu sendiri. Apabila tidak sadar, keluarga.
Ada 4 hal-hal yang perlu ditekankan dalam mengambil keputusan pada klien. Yang pertama, hati-hati dan bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan karena berkaitan dengan masalah, bisa kehamilan, ataupun persalinan, ataupun masa nifas. Baru yang kedua, bantu klien dalam mengambil keputusan dengan memberikan saran yang sesuai dengan riwayat kesehatannya. Maksudnya kita bantu, kita arahkan. Kalau inilah, tapi tetap dia yang mengambil keputusan, bukan kita selaku bidan. Keputusan merupakan hak dan menjadi tanggung jawab klien. Keputusan nomor 3 merupakan hak dan menjadi tanggung jawab klien. Bukan hak dan menjadi tanggung jawab bidan, tapi klien kita. Baru, konseling bukan merupakan proses informasi, melainkan informasi setelah konselor memperoleh data atau informasi tentang keadaan dan kebutuhan klien. Yang diinformasikan diberikan sesuai dengan kondisi klien. Jadi, kita memberikan informasi itu sudah sesuai dengan kondisi klien, bukan lagi ini sesuai dengan kebutuhan dari klien kita itu. Paham ya maksudnya ya? Ini enggak, kalau materi ini sih enggak, Ibu bilang enggak begitu banyak, tapi kamu harus bisa memikirkan, harus bisa memutuskan, harus bisa menginformasikan kepada klien kamu. Nah, dalam hal memberikan strategi pengambilan keputusan ini, ya bidan nggak boleh tidak punya ilmu, harus mempunyai ilmu yang cukup sehingga bisa memberikan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien. Baru ada dia upaya mengatasi kesulitan dalam praktek kebidanan. Ada yang pertama, membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan. Nggak boleh hanya selewat. Memahami, baru menyetujui, baru mengambil tindakan. Baru individu itu paham akan dirinya. Jadi nggak boleh balik-balik seperti yang pertama tadi. Intinya pasien itu akan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Gitu, bidan 1. Adakah mau ditanyakan? Boleh. Ini PowerPoint ini sudah sangat baik ya, sangat bagus sekali. Semua mencakup di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya, kita selaku bidan harus pintar berkomunikasi, sehingga bisa melakukan konseling yang baik kepada klien. Karena klien kita itu tidak sama seperti kita, bermacam-macam karakter. Nah, bagaimana kita menguasai ilmu komunikasi yang baik? Ya, tidak serta-merta langsung bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat ya. Kita harus belajar. Mungkin bidan 1 sekarang, kalau saya suruh ngomong belum tentu bisa semua. Ngomong sama teman mungkin berani, tapi kalau saya suruh berdiri di depan kelas ataupun langsung menghadapi pasien, mungkin masih grogi. Tapi itu harus dibiasakan. Makanya pembelajaran kita itu kan selalu dibuat berkelompok-kelompok kan. Jadi semua punya kesempatan untuk berbicara. Jadi jarang sih saya jumpai bidan yang pendiam atau bidan yang nggak banyak ngomong. Rata-rata pintar berbicara. Tapi kalau di antara teman-teman komunikasinya masih kurang baik, boleh masih dipelajari pelan-pelan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada yang mau menanyakan, silahkan.
Ada yang belum paham, silahkan. Oke, kalau begitu langsung Ibu kasih aja ya penugasannya. Dibuat resumenya. Resumenya mengenai strategi mengambil keputusan. Teman-teman, bidan 1, apakah bidan 1 ini resumenya mau ditulis tangan atau mau dibikin di Word, nanti dibikin di link di Google Drive, di linknya dikirim ke Ibu atau gimana maunya? Tulis tangan? Ya, Bu. Oke, silahkan. Saya mengasih pilihan sama kalian karena kalian toh di asramanya ya kan? Iya, Bu. Oke, berarti saya tunggu besok pagi Iya, Bu. atau nanti siang. Besok, Bu. Besok, Bu. Oke, besok pagi saya tunggu. Iya, Bu. Tadi udah saya kasih pilihan ke bidan 1, apakah mau diketikkan, dibikin di link Google Drive, tapi teman-teman tadi bilang mau ditulis tangan saja. Memang sih saya juga, karena di sininya kamu lebih bagus dia ditulis tangan. Dengan ditulis tangan banyak indera kita yang bekerja. Ada mata kita, ada tangan kita, sehingga materi yang kita dapatkan akan lebih banyak tersave di memori kita karena menggunakan alat kita yang banyak, alat indera kita yang banyak. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam Santa Elizabeth. Tugasnya dikerjakan dengan baik, ya. Oke, Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. ya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Mau bilang, Bu. Kan aku kemarin tuh belum jadi presentasi, Bu. Kira-kira kapan ya, Bu, aku jadi presentasi, Bu? Nanti kita ini ya, di chat aja nanti ya Ibu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, Arif dulu ya.